Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta pembangunan IKN dimanapun berada. Seperti biasa, kembali lagi kita melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kali ini saya kembali ke channel YouTube-nya Borneo Tube. Ada video dengan judul Kantor OIKN Sangat Megah. Tampilan bagian dalam gedung kantor Otorita IKN yang sudah ditempati ASN. Seperti apakah tampilan dalam gedung Otorita IKN? Langsung saja kita ikutin videonya. Kantor OIKN sudah selesai baru bulan Februari ini selesai, jadi kami sudah persiapan untuk seluruhnya pindah ke IKN. Sudah berpindah ya? Ada 3 kantor kami di Jakarta, Balikpapan dan IKN. Dengan selesainya kantor OIKN sekarang, saya sudah bersepakat dengan seluruh rekan-rekan saya, teman-teman saya di OIKN untuk pindah semua ke sana? Iya, kami sudah punya menempati beberapa rusun yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Pada mulai kerja ya di kantor para karyawan OIKN. Jadi nantinya akan lebih lama di sana. Nah, jadi kalau dari segi struktur organisasi, dari segi dalamnya besaran ya, organisasi OIKN itu sebenarnya berapa orang sih, Pak? Termasuk sekarang ini yang sampai tahun 2024 sebelum ada penerimaan CPNS 2024 yang akan masuk pada bulan April nanti ada sekitar 500 orang. 500 orang dari pegawai negerinya sekitar 290-an orang, yang lainnya yang non ASN dari P3K, PPNPM dan sebagainya yang nanti akan tersaring dengan adanya kebijakan nasional tentang kepegawaian ini. Oke. Nah, tentu ini yang the hottest issue 1, 2 hari, 3 hari, minggu ini adalah soal pemangkasan anggaran ya yang dialami oleh semua AL sebetulnya. Dan tetapi untuk OIKN ini kan sudah diputuskan ada 48,8 triliun untuk 5 tahun ini ya di era Pak Presiden Prabowo. Konsekuensinya apa itu? Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Menko AHY pada saat ratas tanggal 21 Januari, kemudian sudah dikembali ratas lagi pada tanggal 3 Februari yang lalu. Jadi Bapak Presiden telah menugaskan pada kami untuk menyiapkan, menyelesaikan ekosistem untuk yudikatif dan legislatif. Sekarang yang dianggap selesai pada tahun 2024 ini adalah eksekutifnya. Ada kantor presiden, kantor-kantor Kemenko, dan sepertinya setiap lantai ada tamannya loh di bagian tengahnya. Kemudian ada kantor-kantor beberapa sesuai konsep ya, kota hijau. Kemudian prasarana lainnya, air minum, listrik dan sebagainya, itu baru yang dianggap sebagai ekosistem eksekutif. Bapak Presiden mempunyai target, cita-cita, keinginan agar IKN ini menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Dan saya tanya apa itu ibu kota politik, beliau menyampaikan ya semua ekosistemnya yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah siap untuk beraktivitas di sana. Dengan asumsi bahwa kalau itu pemerintahan sudah bergerak di sana, semua kegiatan ekonomi akan mengikuti. Jadi beliau ingin berkantor kalau sudah siap semua pada tahun 2028. Artinya sampai itu siap di tahun 2028, Presiden akan tetap berkantor di Jakarta, di Istana Jakarta. Saya kira implisitnya begitu. Itulah yang disiapkan dengan anggaran 8 triliun. Kalau ibu kota politik tuh kira-kira referensinya kayak Canberra, Pretoria, Afrika Selatan, Washington DC dulu gitu pada ya? saat menyusun master plan
kepindahan IKN ini kita pelajari ada 90-an kota ibu kota negara, termasuk Astana, Brasilia, Canberra, Putrajaya. Oh ya, Putrajaya. Semua dipelajari, masuk yang Myanmar apa namanya itu ya, Myanmar segala semua dipelajari. Namun kami pada saat itu dengan Bappenas ingin supaya kota ini menjadi kota bukan hanya kota politik, bukan hanya kota administrasi, tapi ya ibu kota yang dengan karena kita punya Banjarmasin, kita punya Balikpapan, sehingga ketika ekosistem kota itu diasumsikan, diprediksi untuk bisa saling mendukung, sehingga IKN sendiri akan terbantu oleh Balikpapan dan Samarinda, sehingga diputuskan untuk membangun jalan tol dari Balikpapan ke IKN sepanjang 58 km. Asumsinya atau tujuannya dari Balikpapan nanti ke IKN tidak lebih dari 40 menit, termasuk pembangunan bandara di IKN. Kalau dari bandara ke IKN hanya 18 menit, sehingga itu akan bergerak sebagai kota ibu kota. Kalau tujuannya adalah ibu kota politik, artinya kayak misalnya yang tadinya sempet tuh, apalagi ada Taipan sempat foto, terus dibilangnya wah akan membangun 4 mall besar di dalam apalah gitu, itu apakah akan seperti itu? Karena artinya kan kalau ibu kota politik nggak perlu 4 mall, nggak perlu banyak yang laser gitu, atau seperti itu lah? Iya, jadi masih sekarang sedang persiapan juga salah satu mall di satu kompleks dengan Hotel Swiss Hotel itu akan dibangun. Dan dipersiapkan satu mall akan dibangun. Saya kira ya tetap. Ya. Kemudian juga nanti akan ada sebentar lagi besok kami ketemu dengan investor yang untuk taman safari. Kita akan bangun taman safari di sana. Taman safari. Jadi dan perkantoran akan segera dibangun di sana. Jadi kalau highlightnya 48,8 triliun itu fokusnya akan membangun apa? Satu, kompleks indikatif. Jadi MK, MA, Komisi Yudisial, huniannya, kemudian kawasannya kita bangun. Kemudian legislatif juga, DPR, MPR, DPD, huniannya, dan kawasannya kita bangun. Jadi termasuk jalan-jalan dan sebagainya, termasuk juga itu tadi perkantorannya semuanya, termasuk ekosistem perkotaannya. Jadi itu yang kami desain dengan rencana anggaran yang 48,8. Termasuk pemeliharaan. Karena kan kalau bangunan nggak ditempatin biasanya malah agak bahaya. Sekarang ini fase satunya, tahap 1 yang dibangun pada tahun 2022 sampai 2024 yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR berupa istana, kantor presiden, 4 Kemenko, berarti 16 tower, kemudian nanti 47 apartemen, 36 rumah tapak menteri, dan juga kawasan lainnya, jalan-jalan kawasan. Keren banget ya di dalam kawasan di dalam interior gedung kantor otorita IKN. Wah, ini tampak depannya nih. Di depannya ada titik 0 Nusantara, Taman titik 0 Nusantara ya, tepat di depan kawasan di kantor IKN nih. Ya, itu dia tadi tampilan bagian dalam gedung kantor otorita IKN ya. Desain bagian dalamnya kita lihat tadi keren banget, bagus banget ya, dan ternyata benar jadi IKN dijadikan kota hijau
Dan tadi kita lihat sendiri gedung di dalam gedung kantor otorita IKN pun terdapat banyak taman ya. Tadi setiap lantai satu terus naik ke satunya lagi itu ada taman di tengah-tengah gedung, terus di atasnya lagi juga tadi terlihat ada taman lagi. Terus di pinggiran itu juga tadi penghijauan, banyak bunga-bunga ya sekeliling kantor. Memang benar-benar konsepnya di konsep kota hijau. Terus dari ketinggian tadi, dari atas melihat langsung ke depan itu langsung melihat Taman Tugu 0 Nusantara yang berada tepat di depan kantor otorita IKN. Dan kantor otorita IKN ini sudah digunakan, sudah ditempati, para ASN sudah pindah ke sana ya. Jadi selesai bulan Februari, terus akhir Februari itu langsung diboyong, Pak Basuki memboyong rekan-rekan kerjanya dipindah ke IKN itu sebanyak 500 orang. Kita doakan saja semoga IKN semakin sukses, semakin berkembang dengan pesat, dan jangan lupa pula kita selalu mendoakan buat para pekerja semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan.